warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori-teori psikologi sosial. Sebelum kita mengetahui apa itu teori-teori psikologi sosial, ada baiknya kita itu mengetahui apa itu psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dengan kelompoknya. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri, sehingga dalam suatu lingkungan akan ada yang namanya pertengkaran, pertikaian, dan perselisihan. Berdasarkan pengetahuan tersebut, psikologi sosial membuat intervensi untuk membentuk kepribadian dan tingkah laku manusia agar lebih adaptif dan tepat guna dalam situasi di mana manusia itu berada. Pada sisi lain, adapun konsep dasar psikologi sosial ialah ilmu pengetahuan yang sebenarnya mulai dipelajari, dipahami, dan digunakan secara intensif sejak tahun 1930 di Amerika Serikat dan negara lainnya. Sejarah psikologi sosial sebenarnya belum tertata secara sempurna sebagai sebuah ilmu empiris tersendiri. Namun, ia sudah ada pada zaman Yunani kuno sebagai salah satu bagian dari kajian ilmu disiplin, ilmu filsafat. Tokoh filsafat Yunani klasik yang dikategorikan sebagai pemikir metafisika adalah Plato dan Aristoteles. Kemudian, perkembangan lanjutan dari psikologi ini dapat ditemui pada pemikir filsuf Prancis yakni Auguste Comte yang hidup pada abad 19 Masehi. Ia itu juga dipandang sebagai salah satu peletak dasar perkembangan psikologi sosial empiris yang lahir pada abad ke-20 Masehi. Kemudian, ilmu ini berdiri dengan sendirinya, dengan ditandai dengan dipublikasikan dua buku tentangnya, yakni Introduksi to Sosial Psikologi dan Sosial Psikologi. Di dalam buku itu terdapat banyak topik penelitian yang berhubungan dengan perilaku sosial, topik kemampuan individu dalam memahami emosi orang lain dan lainnya. Berikutnya adalah teori-teori psikologi sosial. Yang pertama itu adalah psikologi sosial dalam teori behavioristik. Pertama, teori behavioristik ini adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan menjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seorang yang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik, bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Dalam hal ini, dalam belajar seharusnya dibimbing untuk aktif bergerak, mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan dengan pemikirannya sendiri, dan dibantu dengan bantuan orang dewasa berdasarkan pengalaman belajarnya. Inilah yang disebut dengan belajar pendekatan diri atau inquiry terbimbing. Pendekatan psikologi ini mengutamakan pengamatan
tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan mengamati bagian dalam tubuh atau mencermati penilaian orang tanpa penasarannya. Nah, selanjutnya ada psikologi sosial dalam teori Gestalt dan kognitif. Dalam teori ini, mereka memandang individu sebagai agen yang aktif menerima, memanfaatkan, memanipulasi, serta mentransformasi informasi yang diperolehnya. Selain itu, ini juga mengacu pada proses mental yang memiliki fungsi mentransformasikan semua masukan sensori ke dalam struktur yang lebih bermakna. Selanjutnya itu ada psikologi sosial dalam teori lapangan. Teori yang satu ini dikemukakan oleh Kurt Lewin, yang mana pemikirannya berbasis lapangan atau ruang hidup. Menurutnya, segenap peristiwa seperti perilaku, seperti bermimpi, berkeinginan, dan berkehendak adalah bagian dari ruang hidup. Dalam formula itu juga terkandung perilaku sosial manusia yang merupakan hasil interaksi dengan orang lain. Itulah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang teori-teori psikologi sosial. Jika terdapat kekurangan atau kehilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.